Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Selamat datang semuanya di podcast Miftahul Jannah. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memulai podcast. Pada kangen gak nih teman-teman? Udah lama kita nggak dengerin podcast di channel ini, karena alhamdulillah hari ini, detik ini, kali ini kita bisa mendengar podcast lagi. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, aku mau cerita sedikit ya. Jadi sebelum aku bikin podcast ini atau nge-record podcast ini, aku tuh sebenarnya suaranya lagi serak teman-teman. Jadi karena suaranya nggak enak, berat, serak, jadi aku minum asam, gula merah ditambah dengan air hangat. Jadi kan mungkin buat teman-teman yang lagi suaranya serak atau lagi nggak enak nih, suaranya berat banget, teman-teman bisa pakai asam ya. Jadi kan teman-teman bisa nih siapin satu gelas air hangat, kemudian ditambahkan asam sama ditambahkan gula merah. Jadi diaduk-aduk. Nanti kalau itu udah diaduk-aduk, bisa diminum. Insya Allah suaranya lebih entengan lagi. Dan aku buktikan ya, tadi itu suara aku serak banget ya. Bahkan tadi itu aku ngajar ya teman-teman, aku tuh ngajar suaranya serak banget dan berat banget. Bayangin kan kalau ngajar itu kan kita akan menghadapi anak-anak ya. Dan ya menurut pengalaman aku ketika kita ngajar itu ya suara kita harus dibesarin lagi gitu kan. Jadi agar ya anak-anak tuh bisa ngedengar suara kita. Nah, sedangkan kalau suara kita serak, ya mereka juga kayaknya nggak enak gitu kan ngedengarnya. Kita pun ya sebagai guru tuh nggak enak kalau ngomong dengan suara serak itu. Nah, alhamdulillah sih baru aku bikin tadi tuh air asam itu ditambah gula merah, agak mendingan gitu, walaupun memang belum sepenuhnya suara aku nih ya normal gitu, tapi masih ada serak-serak dikit, tapi nggak apa-apa, yang penting agak sehat gitu kan, jadi lebih enak, lebih plong aja. Apalagi kalau kita bikinnya tuh dirutinkan gitu, jadi suara kita tuh lebih enak, lebih enteng gitu. Oke, lanjut ya. Sebenarnya aku mau sharing-sharing nih sama teman-teman tentang masa depan. Pernah gak sih teman-teman itu mikirin masa depan? Kadang khawatir, kadang gak percaya diri dengan masa depan kalian, sehingga ya teman-teman jadi jadi ngerasa pusing sendiri, jadi ngerasa bahwa takut dengan masa depan. Aku dulu pernah merasakannya seperti itu ya. Bahkan dulu ketika kita mikirin masa depan, kita cemas, kita takut akan masa depan, sehingga hal-hal yang belum ada, yang belum terjadi dari diri kita ini kita udah cemaskan, kita udah takutin, sehingga kita nggak bisa gitu kan, nggak bisa merubah menjadi lebih baik. Karena apa ya? Karena rasa cemas kita itu. Jadi sebenarnya ya, kita tuh nggak boleh cemas gitu dengan masa depan, karena Allah itu kan udah menjamin kita ya, udah menjamin, contohnya dari rezeki, terus dari kebutuhan kita Allah udah jamin. Jadi masa depan kita pun udah Allah jamin gitu ya. Kalau kita mikirin terus, kita cemas dengan masa depan, pun Allah juga ya ngerasa bahwa ya ini kenapa hambanya gitu kan, kepada kita gitu kan, ngerasa cemas, padahal kita kan punya Allah. Kita pengen masa depan kita cerah, kita pengen masa depan kita sukses, tapi dalam diri kita tuh nggak ada yang mau kita rubah gitu, sehingga cemas, takut gimana ya masa depan aku takut nih masa depan aku tuh buruk, aku takut aku nggak bisa menjalani masa depan. Padahal pikiran yang negatif itu harus dibuang-buang teman-teman ya. Apalagi ketika kita lihat di media sosial, teman-teman kita yang contohnya yang sepantaran kita, mereka sudah lebih finish duluan ya, mereka udah sukses duluan,
Sedangkan kita masih gini-gini aja, kita jadi cemas, takut, khawatir, insecure, minder dan sebagainya. Itu karena ya pikiran negatif kita. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan itu bisa pengaruh dalam diri kita, bisa berpengaruh dalam masa depan kita. Kalau kita mikirin negatif terus, ya pasti masa depan kita bakal negatif. Sebaliknya, ketika kita memikirkan hal-hal positif, itu akan berdampak baik kepada kita, dan bahkan masa depan kita akan cerah. Coba deh dibuktiin dari sekarang. Kalau memang kita merasa cemas, apa yang perlu dicemaskan? Kita takut dengan kehidupan kita nih. Apa? Kenapa kita takut? Dan bagaimana cara menyelesaikan masalah ketakutan ini? Bukannya kita malah cemas, putus asa, kemudian kita gak ada perubahan, gak mau berubah, gini-gini aja, kita takut, dan kita akhirnya apa? Akhirnya frustasi. Banyak kok orang yang frustasi, yang memang dirinya tuh gak percaya diri, yang memang dirinya udah merasa hancur gitu kan. Padahal ya mereka itu pintar gitu kan, orangnya pintar, ya punya pengalaman yang luar biasa gitu kan. Tapi karena rasa cemasnya, rasa gak percaya dirinya. Nah, percuma gitu ya kalau kita pintar tapi kita cemas dengan masa depan kita. Sama aja kita gak percaya sama Allah. Karena kan al-yakinu la yazalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi yakin aja sih kuncinya. Kalau menurut aku ya yakin gitu. Aku tahu ya mungkin sebagian orang ada yang merasa takut juga gitu kan akan masa depannya. Bagaimana dengan keadaan dirinya, apakah hidupnya terjamin. Tapi yakin deh, kita itu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya Tuhan yang maha kaya. Kita punya Tuhan yang maha sempurna dan maha segala-galanya. Dan mungkin kita merasa sekarang kita belum bisa sukses ya. Tapi ketika kita sudah merubah pola pikir kita udah rubah, insya Allah masa depan kita akan cerah. Kita akan sukses. Kita bisa seperti orang-orang yang sukses juga. Harus percaya gitu, harus yakin, dan tanamkan keyakinan dalam diri kita, dalam hati kita. Kita harus benar-benar yakin. Kalau misalnya kita gak yakin, teman-teman ya, bayangin kalau kita gak yakin, pasti kita gak sukses juga. Kita gak bisa berhasil, teman-teman. Kita lihat orang-orang yang sudah berhasil lebih dulu, sudah mencapai masa depannya, sudah bahagia gitu. Ibarat kalau kita udah sukses ya pasti bahagia gitu. Nah, mereka udah bahagia karena apa? Karena pikiran positif mereka. Mereka gak pernah mikirin yang namanya negatif, apalagi cemas. Tapi mereka jalani yang ada. Nikmati, syukuri, dan ucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah itu sangat mudah. Walaupun kita sekarang kena musibah, kita wajib mengucapkan ya alhamdulillah. Karena apa? Karena dengan musibah itu artinya Allah itu sayang sama kita. Bukannya ketika kita dapat musibah gitu, tapi kita malah menentang Allah, kita malah gak percaya gitu kan bahwa Allah itu bisa merubah segalanya. Maka ya sudah pasti kita gak bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi intinya teman-teman, kalau ada rasa cemas dihapus aja, dihilangkan, bahkan dimusnahkan, itu boleh banget. Dan yakinlah kepada Allah bahwa Allah mampu merubah segala kehidupan kita. Semoga bermanfaat, semoga sharing ini bisa menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast ini. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.